Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Pada episode kali ini topik pembahasan kita ialah perjamuan Tuhan yang Alkitabiah. Namun ini sangat penting sekali bagi kita semua untuk kita bahas. Namun sebelum kita masuk pada pemaparan materi kita, bersama saya Darmawan Sadaci yang akan memandu rangkaian acara kita di sore hari ini. Dan saya juga ditemani oleh narasumber kita yang akan memaparkan materi kita di sore hari ini. Selamat sore, Pak Steven. Ya, selamat sore kepada Pak Darmawan, dan juga saya ucapkan selamat sore kepada segenap pemirsa dan partisipan sahabat kebenaran sekalian. Ya, bagaimana kabar Anda, Pak? Ya, puji Tuhan, kabar saya baik, terima kasih. Dan ya moga-moga Anda juga baik ya. Amin, Pak. Dan tentu kita juga berharap di dalam studio sahabat kebenaran dalam keadaan sehat selalu dan segala aktivitasnya dapat berjalan dengan baik di sepanjang hari ini. Baik, bagi sahabat kebenaran yang memiliki pertanyaan, Anda dapat langsung menuliskan pertanyaan Anda melalui kolom komentar live Facebook pada saat ini atau melalui WA call kami 081192222313. Itulah nomor yang Anda dapat gunakan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk pada pemaparan materi ini, perlu saya ingatkan kembali, Anda perlu bertanya karena topik pembahasan kita ini sangat penting sekali dalam kekristenan karena banyak sekali salah memahami mengenai makna dari perjamuan Tuhan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu atau menghemat waktu, saya langsung saja serahkan kepada Pak Steven. Ya, terima kasih sekali lagi kepada moderator kita pada hari ini, yaitu Pak Darmawan. Dan kembali selamat sore saya ucapkan kepada semua yang mengikuti acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya dimanapun Anda berada. Topik kita pada sore hari ini adalah perjamuan Tuhan yang Alkitabiah. Yang kita maksud dengan perjamuan Tuhan adalah salah satu dari perintah Tuhan. Tuhan memberikan dua perintah yang biasa disebut ordinansi. Ordinansi artinya perintah. Dua perintah kepada jemaatnya yang bersifat simbolik ya, atau dua perintah yang bersifat simbolik, yaitu baptisan dan perjamuan sebenarnya ya. Dan baptisan masuk ke dalam air, itu sudah kita bahas di bagian-bagian lain, di sesi-sesi lain. Masuk ke dalam air itu menyimbolkan apa? Menyimbolkan mati bersama dengan Kristus, dikubur, dan kemudian naik lagi dari air, menyimbolkan bangkit bersama dengan Kristus. Jadi baptisan tentu menyimbolkan sesuatu. Nah, perintah yang satu lagi atau ordinansi yang satu lagi adalah perjamuan Tuhan. Jadi dua perintah atau ordinansi ini tentu memiliki penting ya, tentu memiliki nilai tersendiri, memiliki alasan kenapa Tuhan memerintahkan hal ini. Dan bedanya, baptisan itu hanya perlu dilakukan satu kali dengan benar, ya. Sedangkan perjamuan Tuhan dilakukan berkali-kali. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami tentang perjamuan Tuhan, karena kita mendapatkan bahwa banyak sekali terjadi kesalahan dan kekacauan. Tapi sebelum kita masuk, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, dan pada sore hari ini Tuhan, kami ingin belajar dari firman-Mu mengenai perjamuan, sesuatu yang Engkau telah perintahkan kepada kami. Engkau yang kiranya tolong supaya kami dapat memahaminya. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, coba kita baca dulu beberapa teks firman Tuhan. Pertama, kita buka di dalam Injil terlebih dahulu ya. Ketika Tuhan Yesus pertama kali mengadakan perjamuan ini, dan kita bisa pilih dari Matius, Markus ataupun Lukas. Coba kita buka yang Matius. Kita buka Matius pasal 26. Nah, kita akan lihat ayat 26 sampai ayat yang ke-29.
dan boleh tolong dibaca oleh moderator, silakan Ya, bantu saya. Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai 29. Demikian firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Oke, baik, terima kasih. Dan konteksnya tentu di sini adalah pada malam sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Dan Tuhan Yesus memulai dan menginstitusikan perjamuan ini. Jadi perjamuan ini adalah disebut perjamuan karena melibatkan makan, ya, makan sesuatu dan minum sesuatu. Dan dia mengambil roti, katanya di sini, mecah-mecahkannya dan mengambil cawan, kemudian minum dari cawan itu. Dan berarti kita tahu bahwa perjamuan Tuhan berkaitan erat dengan kematian Tuhan. Ya, jadi Tuhan berkata bahwa roti itu tubuhnya dan cawan anggur itu adalah darahnya. Ya, dan kita akan lihat nanti apa maksudnya itu. Tapi sebelumnya mari kita buka lagi di dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Kita lihat ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-34. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34, juga satu perikop yang lumayan panjang, jadi silakan dibacakan oleh moderator. Baik, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-17 sampai 34. Demikian firman Tuhan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia menentangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada yang
Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Baik, terima kasih. Perikop yang cukup panjang, tapi penting karena salah satu perikop yang berhubungan dengan perjamuan. Dan dari sini kita belajar, dari tadi perikop di Matius, kemudian perikop di 1 Korintus, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik terlebih dahulu. Yang pertama, yang perlu kita tarik kesimpulan adalah bahwa namanya adalah perjamuan Tuhan. Nah, ini jelas di dalam ayat yang ke-20 tadi, 1 Korintus 11 ayat 20, misalnya dikatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Di sini tentu nada Paulus, nada mempersalahkan karena orang Korintus menyalahgunakan perjamuan ini, tapi walaupun dalam bentuk teguran, yang jelas dia memberikan nama dari perintah ini atau nama dari semacam upacara yang harus dilakukan ini kepada kita, yaitu perjamuan Tuhan, ya, perjamuan Tuhan. Dan kita bisa melihat lagi di dalam, ya, kita melihat disebut perjamuan Tuhan di sini, ya. Dan kalau kita perhatikan hari ini ada banyak kesalahan. Misalnya ada yang menyebut ini salah satu bagian dari sakramen, ya, sakramen. Lalu ada orang yang menyebutnya perjamuan kudus, saudara yang kasih Tuhan, ya, perjamuan kudus. Dan itu adalah istilah-istilah yang salah sebenarnya. Tidak ada dalam Alkitab. Anda tidak akan menemukan istilah perjamuan kudus dalam Alkitab, dan Anda juga tidak akan menemukan bahwa perjamuan Tuhan disebut sakramen sama sekali dalam Alkitab. Dan mungkin Anda berkata, ini kan hanya istilah saja, tidak usah dibesar-besarkan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, penggunaan istilah menunjukkan atau memperlihatkan pemikiran atau konsep di baliknya. Oleh karena itu, pemakaian istilah ini cukup penting sebenarnya. Misalnya, apa arti sakramen? Gitu kan? Yang pertama memakai sakramen adalah gereja Katolik. Bahkan mereka punya 7 sakramen namanya. Nah, kenapa disebut sakramen? Sakramen itu dari kata Latin sacramentum. Sacramentum artinya hal yang kudus atau hal yang dikuduskan, hal yang dipisahkan. Gitu. Jadi, dengan memakai nama sakramen misalnya, itu mengindikasikan suatu konsep, ya, bahwa manusia bisa menjadi kudus melalui hal-hal ini, melalui 7 sakramen yang dibuat oleh gereja Katolik, begitu. Dan ini memperlihatkan suatu konsep keselamatan yang sangat berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan. Demikian juga penggunaan istilah perjamuan kudus misalnya. Penggunaan istilah perjamuan kudus, ya mungkin ada yang bilang, oh saya tidak ada maksud apa-apa kok, saya cuma pakai nama itu aja. Tetapi kalau kita tidak punya maksud apa-apa, kenapa kita memakai nama itu misalnya, kan? Karena istilah perjamuan kudus sudah mirip dengan sakramen sebenarnya, ya, karena sakramen artinya hal yang dikuduskan. Dan penggunaan istilah perjamuan kudus mengindikasikan bahwa kita percaya ada sesuatu yang ada suatu efek kekudusan, itu efek kekudusan dari perjamuan ini. Dan ingat bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara konsep keselamatan di dalam Katolik dengan di dalam Alkitab, gitu. Dan banyak gereja-gereja yang bukan Katolik, misalnya Protestan dan lain sebagainya, yang tetap memakai istilah perjamuan kudus, sebenarnya itu adalah karena mereka keluar dari Katolik. Ya, mereka keluar dari Katolik, Martin Luther, kemudian John Calvin, kemudian tokoh-tokoh reformasi yang lain, mereka keluar dari Katolik, tetapi mereka masih banyak meminjam atau terimbas oleh konsep-konsep Katolik, ya, sebagiannya masih, gitu. Memang mereka protes masalah keselamatan, ya, mereka protes masalah beberapa hal, tetapi ada banyak hal yang masih terbawa sebenarnya, termasuk istilah perjamuan kudus ini, karena tidak ada dalam Alkitab perjamuan kudus. Dan kita harus ingat bahwa konsep keselamatan dalam Katolik, walaupun mereka lip service atau istilahnya dengan mulut mengatakan, oh kami percaya kok selamat hanya karena kasih karunia, tapi triknya adalah bagaimana mereka mendefinisikan kasih karunia, begitu. Mereka mendefinisikan kasih karunia dengan berkata bahwa kasih karunia itu diterima melalui sakramen-sakramen ini. Jadi sakramen-sakramen adalah salah satu sarana bagi kita untuk mendapatkan kasih karunia, katanya. Dengan kata lain, kita perlu
melakukan sakramen-sakramen ini untuk bisa diselamatkan. Ya. Nah, itu sangat bertentangan dengan kasih karunia dalam Alkitab. Kasih karunia dalam Alkitab adalah kita tidak melakukan apa-apa, bukan suatu ritual, suatu upacara atau suatu perbuatan baik yang kita lakukan, tapi bahwa kita hanya menerima saja, menerima hadiah Tuhan gitu. Nah, di dalam Katolik kasih karunia itu justru lewat sakramen-sakramen ini gitu. Sehingga manusia bisa menjadi kudus kalau misalnya mereka dibaptis, ya itu salah satu sakramen. Kemudian mereka melakukan ekaristi. Jadi dalam Katolik perjamuan Tuhan mereka sebut sebagai ekaristi. Dan saudara yang kasih Tuhan, keselamatan adalah melalui sakramen-sakramen ini di dalam Katolik. Nah, gereja-gereja Protestan banyak yang keluar dari Katolik, sekali lagi mereka tentu mereka tidak akan percaya bahwa diselamatkan karena melakukan sakramen, tetapi mereka masih memakai istilah perjamuan kudus, akhirnya membuat kacau, membuat kacau dan banyak anggota jemaat yang tidak mengerti, dan mereka berpikir, sebagian anggota jemaat bisa jadi berpikir bahwa, oh, saya ikut perjamuan kudus, saya mendapat suatu kekudusan. Ya, ketika saya ambil roti, ambil anggur ini, saya mendapatkan suatu kekudusan tertentu yang adalah sangat salah, gitu ya, sangat salah. Nah, sekarang kita lihat ya, ada berbagai kesalahan, tapi kita lihat yang benarnya dulu. Yang benarnya apa? Yang benarnya adalah perjamuan Tuhan. Kemudian kita lihat apa fungsi dari perjamuan Tuhan ini. Perjamuan Tuhan bukan untuk menguduskan, makanya kita tidak pakai istilah perjamuan kudus. Bukan untuk menyelamatkan manusia, karena kalau kita baca di 1 Korintus, perjamuan Tuhan dilakukan oleh anggota jemaat. Anggota jemaat adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, sudah diselamatkan. Mereka bukan melakukan ini untuk diselamatkan. Tapi mereka melakukan itu untuk apa? Nah, kita dapatkan tujuannya di ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. Dikatakan demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Nah, ini tujuannya. Tujuannya apa? Menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku. Jadi, firman Tuhan dengan tegas menjelaskan kepada kita apa tujuan kita melakukan perjamuan Tuhan, yaitu untuk mengingat akan Tuhan. Secara spesifik mengingat akan Tuhan adalah masalah kematian Dia. Ya, karena ketika kita makan roti, kita ingat bahwa tubuh Dia pernah tercabik untuk kita. Kita minum anggur, kita ingat bahwa darah Dia pernah tertumpah untuk kita. Ya, jadi dilanjutkan di ayat 26 di situ. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, apakah dikatakan kamu tambah kudus atau kamu kayak mendapat kekudusan dari roti itu? Tidak. Atau bahkan lebih parah lagi, kamu mendapat kasih karunia keselamatan setiap kali kamu makan ini? Tidak, gitu ya. Tapi apa yang dikatakan di ayat 26? Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang. Jadi fungsinya adalah untuk mengingat, ya, dan memberitakan. Artinya ada orang yang mungkin melihatnya atau ketika kita melakukan itu, mengingatkan diri kita dan mengingatkan orang lain sebenarnya bahwa Yesus pernah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, bahwa Dia mengalami penderitaan yang begitu hebat untuk kita, gitu ya. Jadi ini sangat jelas sekali, ya, tidak ada unsur mistik di dalamnya, tidak ada unsur wah roti ini jadi spesial gitu, rasanya jadi berubah atau vitaminnya jadi tinggi atau apa dan sebagainya. Tidak ada unsur mistik-mistik di dalamnya, gitu. Nah, untuk itu kita harus melihat penyimpangannya bagaimana, ya, penyimpangannya. Jadi yang real, yang benar, yang Alkitab katakan adalah bahwa ini namanya perjamuan Tuhan. Perjamuan ini kita pakai roti dan pakai anggur, ya. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus, ya. Kemudian anggur melambangkan darah Tuhan Yesus. Dan ketika kita makan ini, tujuannya bukan untuk bikin kita kudus, bikin kita yang ini dan itu dan ini dan itu, tapi tujuannya adalah untuk mengingat akan Tuhan dan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, apakah ada fungsinya ini untuk? Ya tentu, artinya begini. Bisakah ketika kita melakukan ini kita tambah dekat dengan Tuhan? Ya bisa, namanya kalau kita mengingat
mengingat kematian Tuhan, kita bisa, dan itu tujuannya memang, tujuannya adalah supaya ketika kita mengingat kematian Tuhan, kita makin bersyukur, ya kan? Kan kita bisa hidup di dunia ini, kita bisa lupa. Kita bisa lupa bahwa, atau karena kesibukan, atau karena godaan-godaan kenyamanan dunia ini, kita bisa lupa bahwa, oh ternyata Tuhan sudah mati bagi saya. Mungkin bukan lupa dalam pengertian amnesia, tapi lupa dalam pengertian tidak terlalu menghayati lagi, begitu. Nah, ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, ya kita mengingat lagi, dan kita mengingat lagi betapa kita harus mengasihi Tuhan, betapa kita harus melawan dosa, dan dalam pengertian itu tentu melakukan perjamuan Tuhan bisa membantu kita dalam hidup kekristenan kita untuk melawan dosa, bisa. Artinya bisa membantu kita hidup lebih kudus, bisa, begitu. Bisa, artinya ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, kita jadi ingat Tuhan mati bagi kita, lalu misalnya kita lagi bergumul dengan suatu dosa, lalu kita ikut perjamuan Tuhan, lalu kita, oh iya ya, kenapa saya harus tergoda oleh dosa ini? Bukankah Tuhan Yesus sudah mati bagi saya, dan lain sebagainya. Dan dengan kita mengingat kematian Tuhan dan lain sebagainya saat kita ikut perjamuan, kita bisa menjadi semakin teguh di dalam tekad kita untuk melayani Tuhan, tekad kita untuk hidup kudus, dan dengan demikian perjamuan Tuhan membantu kehidupan kekristenan kita. Tentu bisa, bahkan itu adalah tujuannya, tujuannya supaya ketika kita mengingat akan Tuhan, kita tambah mengasihi Tuhan, ya. Tetapi itu tidak secara mistik bahwa seolah-olah roti itu dan anggur itu yang langsung meningkatkan kekudusan kita, ya. Kayak kekudusan itu kita itu kayak apa ya? Kayak ya mungkin kalau di game itu kayak ada statistiknya, ya sekali ditambahin roti, ditambahin anggur, meningkat sekian poin gitu ya. Enggak, bukan seperti itu, saudara kasih Tuhan. Dan itu adalah konsep yang sangat salah. Nah, jadi kita sudah melihat konsep yang benar yang Alkitab katakan. Sekarang kita lihat yang salah, dan yang salah ini banyak sekali. Pertama, mulai dari salah konsep mengenai apa sih maksudnya roti dan anggur itu, dan apa fungsinya dan lain sebagainya. Dan kita pertama lihat dari konsep yang namanya transubstansiasi. Ini sangat salah. Transubstansiasi ini adalah konsep Katolik. Dan mereka punya konsep bahwa mereka sebut ekaristi, ya. Ketika mereka melakukan ekaristi dalam konsep Katolik yang mereka sebut sakramen tadi, maka ketika seorang imam Katolik mendoakan dan memberkati roti yang mereka sebut hosti, ya, roti, hosti, dan anggur itu, maka mereka percaya bahwa hosti itu berubah menjadi daging Tuhan Yesus secara literal menurut mereka. Jadi berubah menjadi daging, benar-benar daging Yesus, dan anggurnya berubah menjadi darah Tuhan Yesus, benar-benar darah. Ya, jadi pandangan ini disebut sebagai pandangan transubstansiasi. Trans berarti berubah, berarti substance-nya atau barangnya berubah, begitu. Barangnya berubah, transubstansiasi. Sehingga sesudah seorang imam Katolik, ya, mendoakan dan memberkati hosti itu, hosti ini sudah berubah menjadi secara literal Tuhan Yesus, begitu. Ini udah daging dia, gitu. Daging dia, sehingga hosti ini sudah benar-benar dianggap sangat kudus sekali, gitu. Karena ini Tuhan Yesus, gitu. Tuhan Yesus ini tubuh dia. Gitu. Ini benar-benar bukan simbol, benar-benar berubah menjadi Tuhan Yesus. Daging dia, ini Tuhan Yesus. Dan sangat kudus sekali oleh karena itu, gitu. Sangat kudus sekali, dan bahkan bisa disembah, gitu. Jadi hosti itu sudah menjadi Tuhan, gitu. Tuhan menjadi hosti, gitu ya. Hosti menjadi Tuhan, daging Tuhan, gitu. Dan ini adalah konsep yang sangat-sangat salah, ya, sangat-sangat salah. Tetapi kita akan lihat bahwa konsep ini tidak ada dalam Alkitab sama sekali. Tapi konsep ini diteguhkan di berbagai konsili, ya, konsili Katolik, ya, misalnya diteguhkan di konsili Trent, kemudian di konsili Vatikan kedua, ya, sebagainya. Jadi mereka meneguhkan ini. Tetapi orang-orang percaya sepanjang zaman telah menolak ini dan dianiaya, gitu. Salah satu
hal yang menjadi poin dalam inkuisisi, waktu inkuisisi Katolik dilancarkan adalah barang siapa yang menolak doktrin transubstansiasi ini dihukum mati. Nah, jadi itu waktu itu inkuisisi. Nah, kadang-kadang Katolik akan berkata, itu kan yang diajarkan di dalam Yohanes. Coba kita buka. Dan mereka berkata Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Dan mereka berfokus ke ayatnya yang ke 53 gitu ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke 53. Atau dari ayat 51 deh saya bacakan. Yohanes 6 ayat mulai dari 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga, ini Tuhan Yesus berbicara. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Oke, jadi Gereja Katolik memakai ayat ini sebagai alasan utama mereka untuk mengajarkan transubstansiasi. Jadi mereka berkata bahwa, lihat ayat ini berkata bahwa daging Tuhan Yesus benar-benar makanan dan darahnya benar-benar minuman. Dan kita harus makan dagingnya dan minum darahnya, begitu. Nah, itu terjadi, perubahan ajaib itu terjadi ketika imam Katolik ya mendoakan hosti itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, ini adalah kesalahan konsep karena tidak memperhatikan konteks dari Yohanes pasal 6 dan tidak memperhatikan pemakaian bahasa figuratif, gitu ya, pemakaian bahasa figuratif. Nah, ingat bahwa saya sudah berulang kali di channel ini berkata bahwa kita harus memakai metode penafsiran literal, ya, metode penafsiran literal. Tetapi metode penafsiran literal adalah bukan berarti tidak mengakui ada pemakaian figuratif, begitu ya. Jadi metodenya metode literal, tapi dalam metode literal kita menggunakan kita mengakui bahwa ada penggunaan figuratif. Kapan kita percaya? Kapan kita memakai bahasa figuratif? Nomor satu, kalau misalnya jadi gini, metode penafsiran literal adalah kalau bisa dipahami literal, kita ambil aja literal, kan? Sudah sering saya katakan demikian. Kalau bisa dipahami literal, kita ambil literal. Tapi kalau misalnya tidak masuk akal dipahami literal, kemudian dari konteks ya tidak nyambung literal, dan ada kata-kata kunci di situ yang mengindikasikan bahwa itu bukan literal, maka kita berkata dalam bahasa manusia kita sering juga memakai penggunaan figuratif. Ya, sebagai contoh, misalnya kita buka di dalam, saya ambil contoh satu saja di dalam Kejadian, ya, Kejadian pasal 49 misalnya, dan di sini adalah berkat Yakub kepada anak-anaknya, berkat Yakub kepada anak-anaknya. Coba saya buka di Alkitab saya juga ya. Misalnya Kejadian pasal 49 ayat 9 contohnya, misalnya ya, ayat 9 kita lihat di sini, saya bacakan misalnya, Yehuda adalah seperti anak singa, ya, adalah seperti anak singa. Nah, kata seperti di situ sebenarnya nggak ada dalam bahasa aslinya, itu penafsiran bahasa Indonesia. Yehuda, kalau Anda buka KJV, Judah is a lion's whelp, ya, jadi Yehuda adalah anak singa sebenarnya di situ. Dalam bahasa Ibraninya juga gur aryeh, aryeh itu singa, gur itu anak singa. Gur aryeh Yehuda katanya. Jadi Yehuda adalah anak singa. Nah, oke, kita bilang Yehuda adalah anak singa. Menurut Anda itu literal atau figuratif begitu? Ingat, kita metode penafsiran literal, artinya kalau bisa literal, kita terima literal. Tapi kita berpikir, Yehuda adalah anak singa, maksudnya gimana? Apakah Yehuda lahir dari singa?
Yehuda kan anaknya Yakub gitu. Ini Yakub yang ngomong gitu kan. Oh, jadi ini maksudnya adalah figuratif. Jadi maksudnya Yehuda adalah anak singa, makanya Elai dalam bahasa Indonesia langsung dia tambahkan kata seperti di situ. Ya, padahal dalam bahasa aslinya tidak ada kata seperti sebenarnya ya. Yehuda adalah anak singa. Dan macam-macam lagi yang lain ya. Yesus berkata, aku adalah pintu misalnya. Loh, aku adalah pintu. Loh, apakah Yesus maksudnya terbuat dari apa? Dari kayu ya, ada kenopnya. Ya, bukan. Oh, itu figuratif maksudnya gitu ya. Nah, jadi metode penafsiran literal, kalau bisa kita terima literal, kita terima literal. Nah, ini. Tapi kalau misalnya tidak bisa diterima literal, baru kita lihat, oh, ini figuratif begitu. Nah, ketika Tuhan Yesus ngomong, makanlah dagingku, minumlah darahku. Apakah Tuhan Yesus sedang ngomong secara literal? Kalau kita kembali ke dalam Yohanes pasal 6 tadi ya. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke berapa tadi? 53, 54 ya, misalnya. Ayat 53, 54. Oke. Ya, dan dia berkata, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54, barang siapa makan dagingku. Nah, kata barang siapa makan dagingku di dalam bahasa aslinya di sini berada dalam present participle. Present participle berarti sesuatu yang terus-menerus. Ya, terus-menerus. Dan saat itu juga begitu. Jadi, ingat bahwa ketika Tuhan Yesus ngomong kata-kata ini, dia belum membuat yang namanya perjamuan Tuhan itu. Belum gitu. Jadi bagaimana orang Yahudi bisa memahami bahwa maksudnya adalah perjamuan Tuhan? Nah, tidak nyambung kan? Karena perjamuan Tuhan pun belum dibuat, belum diinstitusikan. Jadi ini kalau menurut Katolik ini mengacu kepada perjamuan Tuhan. Dalam perjamuan Tuhan roti berubah menjadi daging, tapi nggak mungkin. Kenapa? Nomor satu, perjamuan Tuhan belum diinstitusikan. Nomor dua, perjamuan Tuhan itu tidak dilakukan terus-menerus. Perjamuan Tuhan itu kan sesekali, misalnya tiap minggu atau katakanlah tiap hari. Ada orang yang tiap hari pun, tapi kan bukan 24 jam terus-menerus. Sedangkan di sini memakai present participle. Barang siapa makan, jadi terus-menerus makan, dan terus-menerus minum. Ya, maka dia memiliki. Nah, untuk itu kita harus melihat konteksnya. Sebenarnya apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Kita buka dari awal. Makanya kita akan menemukan artinya kalau kita baca dari awal perikop ini. Kita mulai dari Yohanes 6 ayat 35 misalnya. Jadi dalam perikop ini mengikuti perikop perikop sebelumnya di mana Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka sangat-sangat senang dengan Tuhan Yesus. Semuanya pengen Tuhan Yesus jadi raja karena mereka makan roti. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu harus cari roti yang sorgawi, roti hidup. Yaitu maksudnya diri dia dalam pengertian rohani gitu ya. Ayat 35, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, ini kata kuncinya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Loh, bukankah kalau tidak mau lapar itu makan? Nah, benar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bagaimana cara orang tidak haus? Minum. Supaya orang tidak lapar, dia harus makan. Supaya orang tidak haus, dia minum. Dan makan dan minum di sini, Tuhan Yesus samakan dengan apa? Datang kepada dia dan percaya kepada dia. Jadi perhatikan, Yohanes 6 ayat 35 di awal dari perikop ini sudah memberikan kita kuncinya. Apa maksud Yesus? Makan dan minum. Makan berarti datang kepada dia, minum berarti percaya kepada dia. Ya? Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi makan dan minum sama dengan datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Oke? Dan ini tema ini berlanjut begitu. Tema ini berlanjut ya. Kita baca di ayat misalnya ayat 40 misalnya ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya beroleh hidup yang kekal. Sedangkan kita bandingkan dengan ayat 53. Harus makan dan minum darah baru mempunyai hidup. Sedangkan di ayat 40 harus percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi berarti sekali lagi makan dan minum itu sama dengan
percaya. Ya, sama dengan percaya. Ah, coba kita lihat lagi. Dan kita lanjutkan di ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kenapa Tuhan Yesus memakai gambaran makan dan minum? Ketika kita makan sesuatu, itu berarti ada barang yang masuk ke dalam diri kita dan menjadi bagian dari diri kita. Demikian juga minum. Ketika kita minum, ada barang yang masuk ke dalam diri kita, menjadi bagian dari diri kita. Jadi maksud Tuhan Yesus adalah kata-kata dia harus dimasukkan, dipercayai. Nah, jadi tadi makan itu percaya, gitu. Harus masuk ke dalam diri orang tersebut, harus dia percayai dan menjadi bagian dari diri dia. Jadi sangat jelas. Kemudian kita melihat lagi bahwa transubstansiasi sangat salah karena kalau transubstansiasi itu benar, maka berarti setiap kali dilakukan ekaristi, misa, Tuhan Yesus dagingnya tersobek lagi, dan darahnya tercurah lagi. Berarti setiap kali mereka melakukan ekaristi yang dilakukan tiap hari di berbagai belahan dunia, Tuhan Yesus harus menderita lagi dan berkorban lagi begitu. Dan ini suatu hal yang salah sekali. Dalam Ibrani pasal 10 justru dikontraskan. Tuhan Yesus mengkontraskan dirinya dengan imam-imam perjanjian lama yang harus berulang kali memberikan persembahan, tapi Tuhan Yesus hanya satu kali saja. Di ayat 11 dikatakan, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Justru ini adalah konsep perjanjian lama yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa, tapi konsep transubstansiasi Katolik mencoba mengubah itu menjadi seperti itu. Ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi Tuhan Yesus hanya perlu satu kali mengorbankan dirinya, yaitu di atas kayu salib. Dengan mengatakan bahwa setiap kali ekaristi itu menjadi daging dan darah Tuhan Yesus kembali secara literal, menyalahi ini. Ayat 13, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya. Oke, ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan ini terlihat sekali lagi perbedaan konsep keselamatan dalam Katolik dan dalam Alkitab. Di mana dalam Katolik, keselamatan itu kayak seperti suatu proses yang panjang, gitu, di mana perlu melakukan sakramen berulang-ulang, baru kita dapat dikit-dikit kasih karunia, dikit-dikit kasih karunia, keselamatan itu. Sedangkan di dalam Alkitab, satu kali katanya, satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi keselamatan itu adalah suatu peristiwa di mana ketika kita percaya Yesus Kristus, di situ kasih karunia Tuhan sepenuhnya sudah kita terima, dan kita sudah dikuduskan sampai selama-lamanya begitu. Jadi kacau sekali. Dan lagi pula saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus, kita tahu bahwa itu tidak literal, ya bukan literal daging dan tubuh dia, karena tadi kita baca di Matius pasal 26, bahwa Tuhan Yesus sedang duduk di hadapan murid-muridnya, dia ambil roti, dia berkata, inilah dagingku. Loh, daging Yesus apa? Yesus bahkan belum disalib waktu itu. Ingat, pertama kali perjamuan Tuhan diberikan, Tuhan Yesus belum disalib. Dan dia sedang duduk secara real di depan mereka, dalam tubuh jasmani dia, dan dia berkata, inilah dagingku. Berarti itu bukan daging literal, karena daging literalnya masih pada Tuhan Yesus, begitu. Dia belum disalib bahkan. Ya, dan itu berarti bahwa dagingnya itu daging yang simbolis, ya. Jadi roti itu adalah hanya simbol dari daging, dan anggur itu adalah simbol dari darah. Ya. Oke, jadi transubstansiasi sangat salah. Kemudian saya berlanjut ke yang kedua, yaitu konsubstansiasi. Konsubstansiasi ini adalah suatu kompromi sebenarnya dari kaum Protestan, karena konsubstansiasi ini adalah pandangan Lutheran. Jadi ketika Luther protes, tadi saya bilang ada hal-hal yang dia masih, ya bagus, dia banyak hal yang bagus dia protes, tapi ada hal-hal yang masih agak kurang. Salah satunya adalah mengenai perjamuan Tuhan ini. Jadi karena ingat bahwa Luther tadinya adalah seorang Katolik, kemudian dia sadar Katolik banyak salah, dia protes. Tapi masih ada beberapa kesalahan yang dia tidak begitu clear. Salah satunya masalah ini. Dan oke, tadi kita bilang Katolik percaya transubstansiasi, bahwa daging itu berubah menjadi, roti berubah menjadi daging. Tapi rasanya tetap roti gitu ya. Jadi mereka bilang berubahnya secara rohani. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi Luther mengajarkan konsubstansiasi. Konsubstansiasi, kalau trans kan berubah, substansinya berubah. Konsubstansiasi, kon berarti bersama, ya, berbarengan, seperti
pilot, kopilot itu yang berbarengan dengan pilot. Konsubstansiasi berarti dia mengajarkan bahwa bukan bukan rotinya berubah menjadi daging, tapi daging Yesus secara mistis katanya ngikut bersama di situ. Nah, itu juga tidak ada diajarkan dalam Alkitab. Jadi pandangan Lutheran tentang konsubstansiasi juga salah, ya. Juga salah dan tidak Alkitabiah karena hampir sama dengan yang Katolik punya, hanya bedanya kalau Katolik rotinya berubah, trans. Kalau misalnya Lutheran daging rotinya tetap roti, tapi daging Yesus secara misterius, secara mistik mengikuti konsubstansiasi, mengikuti, jadi kayak berbarengan ada di situ. Sekali lagi tidak ada dalam Alkitab dikatakan demikian, dan tetap permasalahannya kembali ke kalau begitu Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya lagi setiap kali ada perjamuan dan lain sebagainya. Dan kenapa bisa timbul pandangan ini hanya karena kesalahpahaman, ya, dan tidak begitu jelas dan terpengaruh oleh transubstansiasinya Katolik gitu. Jadi pandangan yang benar apa? Nah, Calvin lalu membuat pandangan namanya spiritual presence, ya. Jadi ada Katolik, kemudian ada pandangan Lutheran, ada pandangan Calvin. Calvin memakai pandangan spiritual presence. Jadi dia berkata bahwa tidak ada yang berubah apa-apa, tapi ada kehadiran Yesus katanya, kehadiran Yesus di secara rohani di roti itu. Yang kita bilang juga kehadiran Yesus bagaimana di roti itu, dan kita bilang itu sama sekali tidak diperlukan, dan itu membuat kacau seolah-olah ada suatu kekuatan mistik di roti itu, bisa mengarah ke sana. Sedangkan Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa ini dilakukan hanya untuk peringatan akan Yesus. Roti itu hanyalah simbol gitu. Dan karena kesalahan konsep ini, mungkin Anda berkata, ini kan hanya tipis-tipis, beda tipis, nggak usah. Bukan, saudara. Kesalahan yang sedikit lama-lama akan menjadi lebar. Jadi kalau kita tarik garis, ya, kalau kita bikin suatu sudut, ya, dari garis tersebut, sudutnya bisa kecil, maka awal-awalnya belum beda jauh, tapi semakin kita tarik ke belakang, bedanya akan makin jauh walaupun sudutnya kecil. Jadi kalau kita main mistik-mistikan, akhirnya muncul sekarang kesalahan yang banyak terjadi di gereja-gereja yang mengajarkan teologi sukses, ya. Gereja-gereja yang mengajarkan kemakmuran dan lain sebagainya. Perjamuan kudus mereka sebut akhirnya dijadikan semacam apa? Semacam ini kayak barang dagangan kalau saya lihat begitu, ya. Di mana itu menjadi salah satu atraksi utama, jemaatnya disuruh datang lalu diiklankan. Woi, ada perjamuan kudus bersama dengan seorang pendeta yang terkenal misalnya, nama-nama besar. Wah, perjamuan kudus dengan pendeta ini, perjamuan kudus dengan pendeta ini. Dan sepertinya dimistikan, seolah-olah dengan ikut perjamuan kudus itu kamu dapat berkat apa begitu, ya. Bahkan kalau pendetanya makin keren berarti berkatnya makin hebat, ya. Dan itu bisa menyembuhkan katanya. Nah, ada yang bilang bisa menyembuhkan. Jadi ikut perjamuan kudusnya, tadinya kamu sakit bisa sembuh, ya. Bahkan bisa melepaskan dari kutuk katanya, ya, melepaskan dari kutuk. Ada yang pakai perjamuan itu, ya, untuk sakit penyakit, ada yang pakai untuk membebaskan dari kutuk, ada yang pakai itu untuk, pokoknya orang manusia berasa bahwa wah, saya dapat sesuatu yang mistik dari sini. Itu suatu kesalahan konsep yang kacau balau, ya, yang kacau balau dan berakar dari ketidakpahaman akan pengajaran Alkitab tentang perjamuan Tuhan. Dari namanya saya sudah salah, makanya saya bilang namanya yang salah itu sudah memimpin kepada kesalahan konsep, ya. Mereka sebut perjamuan kudus, mereka sebut sakramen. Jadi itu kesalahan. Nah, yang Alkitab ajarkan adalah bahwa perjamuan itu adalah untuk mengingat akan Tuhan. Dan tadi di 1 Korintus 11 ada pengajaran lebih lanjut lagi bahwa bukan sembarang orang boleh makan itu, melainkan siapa? Tiap-tiap orang yang memakan itu diharuskan memeriksa hatinya. Artinya, ketika kita makan ini kan menyimbolkan bahwa kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ingat tadi, makan itu kan sebenarnya simbol dari percaya, gitu. Makan dan minum itu simbol dari percaya. Jadi siapapun yang mau makan perjamuan Tuhan harus orang yang sudah percaya sebenarnya. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh artinya tidak boleh
main-main di situ. Ada jemaat Korintus yang menganggapnya remeh. Mereka main-main dengan konsep yang salah. Mereka pikir itu menjadi ajang makan-makan biasa saja. Mereka tidak benar-benar memikirkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus dan sebagainya. Bahkan sehingga mereka saling mendahului. Dan Tuhan marah. Dan Tuhan hukum banyak di antara mereka yang sakit dan lain sebagainya. Jadi memiliki konsep yang benar tentang ini adalah suatu hal yang penting sebenarnya. Oke, saya rasa stop sampai di sini karena waktu. Kalau nggak nanti nggak ada waktu untuk tanya jawab. Jadi saya serahkan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih Pak Stephen atas pemaparan materi yang telah disampaikan dan semoga sahabat kebenaran dapat mengerti tentang pemaparan materi kita di sore hari ini. Baik, sahabat kebenaran dimanapun Anda berada, sebelum kita akan break sebentar sebelum kita masuk pada sesi selanjutnya. Saya ingatkan kembali kita, apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskan pertanyaan Anda melalui kolom komentar Facebook Live pada saat ini atau menghubungi kami melalui WA call kami 081192222313. Baik, sahabat kebenaran, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found, now I'm found. Baik, sahabat kebenaran, masih tetap bersama kami di dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik, pada saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Dan ya, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja pada pertanyaan yang pertama ya Pak Stephen. Dari Pak Tobito Obi. Ya. Pertanyaannya adalah, jadi dalam perjamuan Tuhan harus ada roti, cairan anggur, dan cawan? Ya, pertanyaannya adalah apakah di dalam melakukan perjamuan Tuhan itu harus ada roti dan cawannya, Pak? Ya, jadi saya lihat yang dimaksud oleh Pak Tobito Obiu di sini, dia mengacu ke 1 Korintus 11 ayat 25 ya, di pertanyaannya. Karena di 1 Korintus 11 ayat 25 dikatakan demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oke, jadi sehingga Pak Tobito Obi bertanya di sini yang disebut cawan. Jadi apakah cawan itu harus ada atau tidak, begitu kan? Karena tidak dikatakan anggur katanya, bukan anggurnya. Saya bisa berkata begini, cawan harus ada dalam pengertian nggak mungkin anggur itu terbang, gitu kan? Ya. Nggak mungkin kita kalau minum anggur itu misalnya kita peres dari anggurnya langsung, ya misalnya kita ambil anggur lalu cus kita peres, gitu nggak mungkin. Anggurnya itu pasti ada dalam satu wadah. Nah, wadah itu disebut cawan, entah. Jadi apapun lah itu adalah wadahnya begitu. Nah, jadi sebenarnya bukan cawannya yang penting, tapi anggurnya.
ya. Dan kenapa disebut cawan? Itu adalah suatu gaya bahasa, suatu majas di mana kita menyebut sesuatu dengan hal yang berkaitan dengan itu, gitu. Misalnya tadi di ayat 25-nya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Nah, meminumnya, apa yang kita minum? Kita bisa bilang, yang kita minum adalah apakah cawannya kita minum atau sebenarnya barang yang dalam cawannya. Nah, kan yang kita minum adalah barang di dalam cawannya. Dikatakan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Apakah kita minum cawan? Ya benar, dalam pengertian bukan cawannya benar-benar kita masukin dalam tenggorokan kita, tapi kita, saya bisa bilang gini, habiskan gelas itu. Loh, misalnya saya punya anak nih, ya, karena saya punya anak, misalnya anak saya minta susu, lalu saya tuangin susu ke gelasnya, lalu dia minum dikit, kok nggak dihabisin? Tadi minta, misalnya gitu kan, udah habisin gelasnya. Apa yang dipahami di situ? Habisin gelasnya. Maksudnya gelasnya dimakan-makan kan enggak gitu. Itu suatu gaya bahasa. Habisin gelasnya maksudnya isi gelasnya gitu, isi gelasnya. Jadi itu sangat mudah dipahami sebenarnya. Karena dikatakan sini, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Jadi yang kita minum apa? Yang kita minum cawannya kah? Benar dalam pengertian isi cawannya gitu, bukan cawannya kita lebur jadi liquid lalu kita minum ininya besinya, bukan gitu ya, bukan. Jadi dalam perjamuan Tuhan harus ada roti, benar, harus ada cairan anggur, benar, ya, karena roti itu adalah menyimbolkan daging Tuhan Yesus dan anggur menyimbolkan darahnya. Tapi mengenai cawan, ya harus ada juga, tapi bukan dalam pengertian harus ada karena itu esensial gimana, harus ada karena memang kita nggak mungkin minum anggur langsung dari keran atau dari apa gitu, pasti harus ada sesuatu yang untuk menampungnya gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Stephen atas jawabannya. Semoga Pak Tobito Obi puas dengan hal ini. Baik, pertanyaan yang kedua dari Pak Tobito Obi. Orang Katolik biasanya mengatakan benar-benar tubuh dan darah, karena perkataan ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 29. Jadi harus diakui bahwa memang itu adalah tubuh Tuhan, bukan hanya lambang. Bagaimana membantahnya? Kalau hanya menganggap lambang, maka harusnya Tuhan mengatakan demikian. Nah, kemudian, mengapa Tuhan tidak terus terang saja mengatakan ini lambang tubuhku, supaya tidak menjadi teka-teki, Pak? Ya, sebenarnya ini sudah dijawab tadi ya. Jadi pertanyaan ini mungkin dibuat sebelum sebelum episode ini mengudara ya, sudah dipikirkan pertanyaannya karena memang sengaja ya. Tadi sebenarnya sudah dijawab dari tadi gitu. Sudah dijawab dari tadi bahwa Tuhan ada, artinya gini, Tuhan jelas-jelas mungkin kita bertanya begini. Kenapa ya Tuhan tidak misalnya dalam berbagai debat teologi ya, mungkin ada kenapa Tuhan nggak terus terang saja ngomong bahwa dia adalah Tritunggal loh, ada kok gitu. 1 Yohanes 5 ayat 7 misalnya, ada 3 yang beri kesaksian ya, Bapa, Firman dan Roh Kudus, 3-nya adalah satu. Ada lagi yang berdebat, kenapa kalau misalnya Tuhan menjadikan langit dan bumi dalam 6 hari dia nggak langsung ngomong aja? Ada kok, dia ada ngomong gitu ya. Masalahnya kita yang manusia yang tidak menerimanya. Jadi tanya, kenapa Tuhan tidak dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah lambang? Nah, saudara yang kasih sama Tuhan, perhatikan, ini yang sudah kita bahas tadi. Tuhan sedang duduk di depan murid-muridnya. Dia ada di situ, badan dia ada, daging dia ada. Lalu dia berkata, roti ini adalah dagingku. Apa yang harus dipahami oleh murid-murid waktu itu gitu? Apa yang harus dipahami? Tuhan Yesusnya secara fisik ada di depan mereka. Dagingnya bisa dia sentuh dan dia belum mati. Gitu. Belum mati kan? Nah, jadi mereka sudah langsung paham bahwa itu maksudnya adalah lambang. Gitu. Itu adalah simbol. Gitu. Jadi sangat jelas sekali, bahkan yang sudah kita bahas bukan di 1 Korintus 11 ayat 29 saja, bahkan yang lebih sering lagi dipakai oleh orang Katolik adalah yang di Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 itu lebih sering lagi mereka pakai dan lebih kuat lagi dalam tanda kutip ya. Jadi ini adalah lambang. Jadi gimana ya?
kita bilang misalnya begini, sesuatu melambangkan sesuatu. Misalnya bendera Indonesia melambangkan Indonesia, merah putih. Jadi ketika ada orang yang misalnya menghormati bendera, wah, dia sangat hormat terhadap Indonesia. Karena dia menghormati bendera Indonesia. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu kepada lambang, maka itu sama saja kita melakukan terhadap apa yang dia lambangkan. Makanya ketika dikatakan, ayat 1 Korintus 11:29, barang siapa makan dan minum, bahkan ayat 29 sini tanpa mengakui tubuh Tuhan, di sini bahkan tidak ini ya, bukan dikatakan makan dan minum tubuh Tuhan, tanpa mengakui tubuh Tuhan, bahkan 1 Korintus 11:29 di sini, tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi nggak ada hubungannya, malah yang lebih keras lagi yang tadi di Yohanes pasal 6 ya, makan tubuhku, makan ini. Jadi ketika kita makan roti itu, kita bisa dikatakan kita makan secara simbolis daging Tuhan, secara simbolis gitu, tidak masalah. Kita menghormati bendera, kita menghormati Indonesia gitu. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya dari pertanyaan yang telah dilontarkan. Oke. Baik, berhubung karena di studio sudah menunjukkan pukul 15.57, itu artinya bahwa perjumpaan kita akan segera berakhir. Namun kepada sahabat kebenaran yang pertanyaannya belum dijawab, Anda dapat mengklik link yang ada di kolom komentar untuk bergabung dengan kami di WhatsApp Group. Dan pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab oleh ketiga narasumber kita. Jadi jangan khawatir tentang hal itu. Baik, saat ini saya akan serahkan kepada Pak Stephen sebagai closing statement. Ya, kita melihat bahwa hari ini ada banyak sekali penyimpangan konsep terhadap perjamuan Tuhan, mulai dari istilahnya yang salah dan konsepnya yang salah total, transubstansiasi, konsubstansiasi, kemudian konsep yang beredar di kalangan ini ya, karismatik lain sebagainya, yang gereja-gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran, di mana perjamuan Tuhan atau mereka sebut perjamuan kudus diiming-imingi seperti bisa dapat berkat, menghilangkan kutuk, bisa nyembuhin penyakit dan lain sebagainya, bahkan dijadikan pemancing untuk datang ke gereja ya dan lain sebagainya. Dan itu menjadi konsep-konsep yang sangat salah sekali dan bertentangan dengan firman Tuhan dan sangat berbahaya. Jadi baiklah kita kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan. Okay. Baik, terima kasih Pak Stephen atas closing statement-nya. Baik, kepada sahabat kebenaran dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di sore hari ini dan semoga kebenaran ini dapat dipahami dengan baik dan jangan lupa share kepada sahabat-sahabat agar mereka juga dapat mengerti kebenaran yang telah kita peroleh di sore hari ini. Akhir kata kami mengucapkan selamat sore, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grafe International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru.
Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di nomor 0813 1586 3518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost. Amazing grace.